Halo pemirsa, selamat datang di podcast Jakut Bersinar, bersih dari narkoba. Oke, di sini Fatur kayaknya bisa memulainya lebih fun dengan pantun kali ya. Bubur sumsum dijual oleh bangsa benih. Tinggalnya di sebelah Haji Sahab. Assalamualaikum pemirsa, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Udah terdengar suara-suara ramai di sini? Tentunya Fatur Rizky sangat senang menemani Anda semua di podcast kali ini. Nah, sebelumnya Fatur mau mengucapkan Dirgahayu Kota Jakarta ke-496 dengan tajuk Kreasi Jakarta untuk Indonesia. Mudah-mudahan Jakarta bisa mewujudkan tagline-nya dari Jakarta untuk Indonesia. Tepuk tangan dong untuk Jakarta. Oke, dan satu lagi, khusus memeriahkan acara Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2023 dengan mengusung tema nasionalnya itu Akselerasi War on Drugs menuju Indonesia Bersinar, dan tema internasionalnya People First, Stop Stigma and Discrimination, Strengthen Prevention. So episode kali ini benar-benar kita akan membahas podcast terkait dengan berbau kesehatan yang tidak hanya dilirik dari sisi anti narkotikanya aja, tapi juga kita akan lihat bagaimana hubungannya dengan darah yang dikandung oleh tubuh. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, pemirsa semua, jangan dianggurin tombol subscribe-nya, dan juga boleh di-like juga. Komen-komen juga dong, kali aja ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan kepada narasumber kita, atau mungkin ada beberapa pertanyaan terkait dengan gimana sih fasilitasnya ataupun segala hal yang berkaitan dengan tema kita kali ini. Kali aja nanti dokter atau narasumbernya melihat dan bisa dijawab langsung, atau biasa mimin YouTube-nya bales juga ya. Dan juga di-share ke teman-temannya supaya bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi buat lingkungan ya. Oke pemirsa, Sobat Bersinar, aku singkatnya sober kali ya. Kali ini aku tidak sendiri, pasti karena aku bukan expert di bidangnya ya. Untuk itu aku hadirkan spesial narasumber kita, tidak hanya satu, tapi dua. Di sini dari bidang yang berbeda, ada Dr. Noviana. Nah, salah lo. Udah ditujukan dulu. Ada Dr. Novianti Purnamasari. Iya, benar juga, tapi disingkat jadi Dr. Noviana. Novianti Purnama ya. Iya. Bila bisa juga. Iya. Selamat datang Dr. Novianti Purnamasari dan juga Dr. Ilham Ahmadi. Halo. Kasih tepuk tangan dong buat narasumber kita. Saking excitednya saya sampai belibet lidah ini ya. Mohon maaf dokter. Di sini ada Dr. Novi selaku Ketua Tim Rehabilitasi dari BNNK Jakarta Utara dan juga sekaligus konselor di bidang adiksi dokter ya. Dan yang kedua ada Dr. Ilham Ahmadi dari PMI Jakarta Utara selaku Ketua Bidang Sosial dan juga Donor Darah, dan tentunya juga dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Ini benar-benar bikin saya jadi dagdikduk. Saya juga gemeteran. Sebenarnya saya juga ada sangkut pautnya dok dari background saya. Saya bisa dibilang remaja yang bisa dibilang aktif di sosial, juga background yang saya ambil kuliahnya masih berkaitan sama kesehatan gitu. Jadi ada fokus yang bisa dibilang ada ketertarikan dan juga keterkaitannya dari hubungan di background saya gitu. Saya keselamatan dan kesehatan kerja dok background. Betul, ketiga. Jadi kan masuk ke semua lingkup gitu. Betul. Rumah Tapi sakit saya lagi banyak nerima karyawan untuk peluang. Itu bisa dibicarakan out of record kali dok ya. Di luar ini ya, di luar pembicaraan kita kali ini. Oke, teman-teman, ini menarik sekali ya. Ada dokter dari terkait dengan rehabilitasi, ada dokter juga di bidang spesialis penyakit dalam. Kita akan bertanya lebih lanjut dari bidangnya masing-masing. Tapi sebelumnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, Dokter Novi, dari tim rehabilitasi sekarang lagi sibuk apa sih dok? Apakah ada program unggulan yang sedang dilakukan gitu? Oke, thank you Fatur. Izin Dokter Ilham. Siap. Alhamdulillah kita hari ini bisa kumpul sama-sama di podcast. Terima kasih atas kehadirannya. Inilah kolaborasi kerjasama PMI dengan BNNK Jakarta Utara bagian rehabilitasi. Memang program yang sedang digencarkan untuk program rehabilitasi sendiri itulah selain rawat jalan untuk rehabilitasi narkotikanya, berikut juga ada program intervensi berbasis masyarakat dok, di mana masyarakat dan untuk masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
masyarakat. Intinya masyarakat yang jalan. Gitu. Itu Iya. ada rawat jalan, nggak ada rawat inap berarti? Kan Ada rawat jalan, ada rawat inap. Oh, gitu. Nah, jadi program yang sedang diunggulkan sekarang Kelurahan Bersinar yang ada di P2M, berikut juga rehabilitasi. Jadi di mana ada Kelurahan Bersinar, di situ ada intervensi berbasis masyarakat. Dan kelurahan-kelurahan yang ada di kita ini alhamdulillah bergerak semua. Aktif, mereka bangun sendiri, mandiri sendiri untuk program, sehingga mereka bisa menjangkau klien rehabilitasi, memudahkan klien, nggak perlu sampai ke kantor kita, Dok. Iya, betul. Karena kan jauh-jauh semua nih, ya kan, dari Papanggo, dari Kalibaru ya, dari Warakas, dari Sunterjaya, dari Tanjung Priuk. Mereka kan ngelihatnya waduh jauh banget ya kan, nggak ada tempat untuk transport atau apa gitu ya, dengan tantangan-tantangan tersendiri lah di wilayah. Tapi dengan adanya IBM, mereka bisa menjangkau lebih mudah. Makanya kita sebutnya low threshold, layanannya rendah, mudah untuk dapat dilayani oleh mereka dan untuk mereka. Jadi IBM ini terdiri dari petugas yang ada di wilayah, bisa benar-benar. dari ibu-ibu PKK, ya, FKDM, LMK, organisasi yang ada di masyarakat. Dikuatin lagi sama instruksi wali kota, Dok. Jadi wali kota kita, ibu PKK kita, ketua PKK kita yang di Jakarta Utara itu luar biasa. Beliau mendukung sekali semua program sosial, ya kan, yang prioritas, ya, untuk kesehatan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya PMI, pasti beliau juga dukung banget untuk program PMI, ya kan? Dan tambah lagi dengan program rehabilitasi, karena stigma di masyarakat, kita balik lagi ke temanya Hani, ya kan? People first and stop stigma. Stigma di masyarakat itu adalah pecandu narkoba sulit direhabilitasi atau menjadi sampah masyarakat, dan notabene image-nya jadi jelek. Bukan hanya pribadinya, tapi lingkungan sekitarnya jadi jelek. Satu yang kena, satu lingkungan bisa dibilang rawan, padahal belum tentu. Nah, jadi kita mau coba stop stigma dengan adanya program intervensi berbasis masyarakat, sehingga masyarakat juga punya naluri, inspirasi, dan mau membangun wilayahnya bersih dari narkoba. Jadi itulah program-program kita. Oke. Mungkin teman-teman yang baru tahu bisa dicek deh ke kelurahan terdekatnya. Mungkin kali ini kita menghadirkannya di Jakarta Utara ya. Bisa dilihat lah dari contoh Jakarta Utara yang ada. Berarti secara nggak langsung kita tidak menerima umpan ya, Dok ya, dari BNNK Jakarta Utara, tapi justru menjemput bola ke wilayah-wilayah yang bisa dibilang terjangkau lah ya oleh semua masyarakat. Jadi terintegrasi langsung ke kota administrasi Jakarta Utara itu sendiri. Betul. Dan sedikit mau ditambahin nih, karena kita kan ada kegiatan seperti rakor dan lain-lain ya. Nah, di acara rakor ini kita ngundang stakeholder. Jadi setiap ada kendala atau tantangan yang terjadi di wilayah, kita saling melengkapi. Contohnya, kondisi kesulitan transportasi. Ternyata nggak sulit. Dari PMI, itu kemarin, itu udah dari perwakilan bilang, nggak perlu susah, Dok. Kalau ada kesulitan transport, call PMI untuk rehabilitasi. Gila nggak kolaborasinya? Terus kalau misalnya susah untuk tatap muka, via online. Karena kita punya SOP. Ya, kita ada SOP pedoman untuk rehabilitasi berbasis online. Apalagi kemarin kan ada pandemi kan, Dok? Karena pandemi agak sulit nih kita untuk tatap muka, ya kan? Karena prokes dan lain-lain. Tapi tidak mengurangi efektivitas dan mengefisienkan hasil dari rehabilitasi itu sendiri. Jadi kita punya program dan itu akan lagi dibukukan pedoman untuk online, berbasis online untuk konseling, untuk rehabilitasinya. Jadi tidak ada akses yang sulit lagi sekarang. Sebenarnya udah nggak ada lagi yang kayak gitu. Ayo rehabilitasi, jangan takut, mau tahu mau nanya ke informasi orang yang tepat. Jangan sampai salah. Iya, nggak usah malu ya. Ini bukan aib, ya kan? Ini bisa kita selesaikan sama-sama. Kita bisa. Itu biasa, tapi kalau luar biasa kalau kita bersama-sama. Luar biasa, belum apa-apa udah dapat tagline nih ya, udah dapat slogan dari Dr. Novi. Luar biasa, Dok. Jadi intinya tuh rehabilitasi bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun, Dok ya. Dengan cara apapun. Wah, semakin asal ada niat dan kemauan dari diri sendiri. Nggak ada alasan harusnya ya. Nggak ada alasan. Betul. Thank you, Dr. Novi. Kita belum gali sedikit info aja, dapatnya udah banyak. Gimana kalau kita tanya-tanyakan lebih banyak ya? Sebelumnya, bawel. soalnya kalau ada expert yang ngomong, semuanya akan keluar gitu loh. Jadi tanpa diminta pun akan keluar, dan itu jadi suatu hal yang istimewa buat kita. Jadinya dapatnya mintanya sedikit, dapatnya banyak gitu, Dok ya. Tapi dari pakar juga ada, saya agak sedikit ambil cuitan dari Ibu Aisyah Dahlan.
kalau perempuan itu ngomong 20.000 sampai 40.000 kata. Jadi Nah, jadi kalau sekali dipancing pertanyaan bisa panjang kan. Benar sekali. Jadi bapak-bapak sabar ya sama ibunya. Tapi Saya ini sabar justru kok, saya sabar. Sabar nunggu penjelasan saya ya dong. Sama orang rumah juga sabar. aduh, jadi curhat ya di sini. Ya. Oke, tadi udah sempat disinggung juga Dokter Novi bahwa ada apa namanya keterkaitannya sama PMI Jakut ya. Dokter Ilham bisa kasih tahu ke kita nggak sih ada program apa aja yang sedang digalakan ya dari PMI Jakarta Utara sendiri itu terhadap masyarakatnya atau dari internalnya gitu dok? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih nih sama Dokter Novi. Sami-sami, Dokter. Kita diundang di sini ke BNN. Dan saya ada sedikit cerita ya. Kalau BNN itu, kalau BNN dan PMI itu memang sudah lama kerjasamanya. Dan kita terus meningkatkan efektivitas dan efisiensinya terhadap BNN dengan PMI supaya kolaborasinya semakin baik. Nah, tugas khusus lah dari Ketua PMI Jakarta Utara ya menugaskan saya langsung sendiri ke sini. Ya, Jadi pakai tedeng aling-aling nggak ada harus langsung Dokter Ilham. langsung ya. Yang turun. Ya, jadi saya kebetulan di PMI ini menjabat sebagai Ketua Bidang Sosial, Kesehatan, dan Donor Darah. Oke. Jadi langsung kepala bidangnya diperintahkan sama ketua ke sini, jadi saya hadir. Gitu. Dan di PMI sendiri, programnya juga bukannya kita mau bilang lebih baik dari sebelumnya, bukan. Tapi kami menambah beberapa program. Dulu orang taunya PMI itu hanya untuk donor darah. Nyari darah, mana? PMI aja. Sekarang nggak cuma itu. Lebih dari itu dok? Ada dong yang lain kayak sekarang. Ambulan kita tingkatkan. Iya. Ada orang yang butuh, mau dari rumah sakit mau pulang ke rumah. Aman. Nggak ada kendaraan, mau bayar mobil bingung, ya telepon PMI. Insya Allah PMI kalau ada kendaraannya akan bantu ke sana pulang ke rumahnya dari rumah sakit. Yes, mantap. Luar biasa. Biasa. Itu tuh yang mungkin orang lain belum tahu ya dok ya. Tahu, makanya ini kita sampaikan dan gak usah mikirin bayaran, biarin Allah yang bayar kita. Iya. Ya. Emang kalau udah mantap. ngomonginnya dari hati akan nyampe lagi ke hati. Dok, ya. Betul. Terus nggak cuma itu juga, kadang-kadang saya pengen berobat jadwal rutin, tapi nggak ada kendaraannya dan nggak bisa naik ojek, nggak bisa naik mobil, mesti bawa mobil. Nyewa mobil nggak sanggup saya. Kalau ada kesempatan, ada waktunya telepon PMI. Kami akan anterin ke rumah sakit yang sudah dijelasin. Luar biasa. 24 jam dok? 24 jam tambah 1. Jadi nggak ada off-nya. Iya, Ada off-nya benar ya. 24/7 ya. Iya, Luar biasa. 24/7. Nah itu baru dari tambahannya tentang ambulan. Kalau bencana nggak usah ditanya lagi. Wah. Kami akan selalu hadir di sana. Gitu ya. Baru kata kebakaran besar, kebakaran dapurnya doang juga kita datang. Bukan mau apa ini, pokoknya mengamankan semuanya, kita ngebantuin itu. Artinya segala sesuatu itu kita akan siap hadir lah di sana. Betul. Ya, itu tagline kita, dimanapun tebarlah kebaikan sebanyak-banyak. Kita harus menebarkan kebaikan, termasuk senyum. Nah, ini tebarkan kebaikan, gitu. Ya, nah itu tagline kita. Don't forget to smile. Katanya. Ya, dulu orang taunya sekali hanya ngambil darah atau mencari darah. Sekarang sudah ada klinik gratis di PMI Jakarta Utara. Gratis, serius. Nggak perlu bayar apa-apa. Datang bawa badan yang sakit, jangan yang sehat, yang sakit. Iya dong, kan klinik untuk yang sakit dong. Ada. Kali cuma pengen lihat dokternya doang. Ya. Ada juga sih. Iya. Jadi, Jadi kita punya klinik gratis. Benar-benar hanya datang ke sana ya. Tidak pandang bulu siapapun akan kita obati. Dapat obat, ya dapat. Oh. Klinik plus dengan obatnya kita kasih. Mantap. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kita siapin 2 dokter dan 2 perawat. Bayangin, nggak perlu bayar, kita siapin dua-duanya. Wah, ini bisa jadi jawaban loh ya. Jadi kalau mau bingung ke klinik mana, Ke situ aja dulu. Ya kalau yang ringan-ringan sih kami bisa. Berat pun nggak bisa di situ. Kita anterin dari situ ke rumah sakit yang mampu. Wow, berarti kita Dibantu punya dirujuk pelayanan loh. rujukan. bener. Jadi rujukan. Iya, kita punya ambulannya ada. Iya. Iya, dokternya dikawal lagi dirujuk. Dokternya dikawal nggak dok? Dokternya dikawal sama doa. Iya. Dokter dikawal sama doa. Iya, gitu. Dan ada lagi pelayanan. Di situ ada pelayanan ramah anak. Jadi yang sambil ngambil darah, mau donor darah atau hanya sekedar berkunjung, di situ ada tempat
namanya ramah anak. Ramah Jadi kita siapin tempat buat anak-anak itu pada baca buku cerita. Betul, jadi nyaman. Jadi nyaman aja di sana gitu ya. Yang pada kerja, pada nungguin emaknya repot, taruh aja di situ. Oh, Yang penting bisa buat ditemenin. tempat penitipan anak. Bisa, titipan bapak juga boleh. Titipin bapak di situ ada, iya, kan ada pengurusnya Oh, yang iya, ngurusin tuh bener-bener bapak-bapak gitu. komplit ya facility-nya ya. Gitu. Semua jangkauan umur, jangkauan usia juga ada ya. Kalau Kami kalau juga mall membuka. ini dong, kalau mall one stop center. Ya. Nah, coba. Kayak begitulah ya. Kurang lebih begitulah. Nah, ada satu lagi. Kita punya pelayanan dapur umum. Jadi di belakang itu akhirnya dapur umum kita buat melayani masyarakat yang Keren, mungkin keren. sekedar mempersiapkan. Ya maafin, kami menyediakan makanan ini, silakan kalau mau berkenan. Ya, kalau enggak di sini juga ada yang jajan. Oh. Jadi ada kantinnya. Keren, Profesional, keren, keren. mie ayamnya enak, somainya enak, nasi goreng. Rekomendasi tuh. Rekomendasi. Penting. Iya. Berarti nggak usah pakai lama kalau mau donor darah. Iya. Ayo cepet segera, di sana banyak kuliner, Banyak. bisa ditipin suaminya, bisa ditipin anaknya, Iya, gitu. mau konseling boleh. Boleh. Mantap. Gila. Lengkap kita semua. Plusnya banyak ya dari fasilitas Dikasih lainnya. bintang berapa? Bintang 5. 5+1. Iya juga sih. Kalau bintang 7, iya. Nah, itu lagi apa namanya? Bahkan kita kemarin sudah kerjasama sama beberapa bank. Jadi udah punya ATM di situ. Jadi Mantap. kita ada ATM di situ, mesin mau ngambil uang, ATM-nya gampang. Jadi ngambil ATM situ terus jajan di belakang. Iya, Kan bener, bisa. bener. Atau yang nggak punya uang aja boleh kok. Kopi gratis loh. Oh. Gratis, makanan pun ada gratis. Silakan kalau mau dimakan. Kalau mau yang bayar sebelahnya, misalnya gitu. Oh gitu dong. Ada dapur umum ya. Keren ya? Mantap, mantap. Iya. Nah, ini juga kita buka layanan juga. Kami melayani kalau ada yang mau menyumbang. Oke. Ya, Iya, mau iya, menyumbang darah kami melayani. Menyumbang uang pun kami melayani. Kenapa? Kan bencana kita nggak pernah tahu. Iya, Setuju. betul. Ya, mau menyumbang uang khusus buat apa namanya? Misalnya saya mau menyumbang obat buat Klinik. klinik, Mm-mm. ya silakan. Atau perusahaan-perusahaan nanti kita cari CSR, kerjasama. Ya, cari CSR-nya. Oh, Dan itu mantap. juga kami membuka. Ya harapannya makin orang banyak menyumbang, ya kita akan semakin baik lah Akan pelayan. berbaginya lebih banyak juga. Berbaginya lebih banyak Iya, gitu. iya, iya. Nggak usah khawatir uangnya kemana. Pasti habisnya ke masyarakat juga. Iya, betul. Luar biasa. Itu tuh, jadi beberapa hal yang mungkin orang lain belum banyak tahu, sekarang dikasih tahu sama orang yang ada di PMI Jakutnya langsung, dan udah nggak ada stigma kata-katanya lagi ya dok ya. Langsung aja deh kunjungin PMI, dan nggak ada batasan dari semua umur, bisa melakukan banyak hal di sana, dari donor darah, dari kunjungin klinik dan lain sebagainya, bisa langsung kalian konsultasi ke PMI Jakutnya juga. Oh menarik nih. Ya, kurang lebih begitulah pendahuluan dari saya. Ya. Luar biasa kan, kalau udah expert yang ngomong tuh udah semuanya dibeberkan gitu, babat bebet bobotnya. Berarti semuanya nggak cuma langsung. perempuan aja 20.000 kata ya? Iya. Emang saya kadang-kadang suka jadi perempuan juga. Itu mungkin mitos kali. Seru kan? Nah, coba collab ini seru kan? Iya, karena kita langsung datengin expertnya gitu, jadi semua hal langsung dibabat beneran kan. Oke, kita masuk ke sesi tanya dong dok. Oke, tanya dong dok, mau nanya nih, kalau dari dua sisi lain, dari dokter rehabilitasi dan dari dokter spesialis penyakit dalam, terutama buat donor darah, bagaimana sih seseorang itu dikategorikan sebagai seseorang yang sehat? Untuk donor gitu ya. Iya, untuk donor dan juga untuk Rehabilitasi. Oke. dimulai dari siapa? Sweet dok, sweet. Bentar dah. Ya. Ladies first. Ya kan? Langsung. Iya. Jadi guys, podcast ini memang kita temanya fun, Betul. tapi tetap harus mengedukasi, Setuju. ya kan? Oke. Jadi gini, oke, untuk sehat ya, kategori sehat untuk klien rehabilitasi. Sudah pasti jiwa raganya harus sehat, ya kan? Dan dia bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena setiap klien yang datang pasti kita ada assessment dulu, Iya. kita ada screening dulu, ya. Di situ kita lihat latar belakangnya, kemudian Jadi udah kayak riwayat jadi memang penyakitnya. benar-benar SOAP dari ilmu kedokteran dipakai di situ ya. Yes, dipakai. Jadi kita ada lembaran khusus namanya ASI. Asik. Yang itu adalah Assessment. assessment khusus untuk klien rehabilitasi. Ya, kita ada beberapa yang kita tanyakan. Jadi kita harus detail. Apakah ada riwayat penyakit? Nah, ini ntar cocok nih sama dokter Ilham nih, karena beliau kan juga internis ya, penyakit dalam ya.
Jadi dia ada riwayat penyakit apa? Karena kita tahu sendiri ya, yang namanya penyalahguna narkoba ini kan dia punya riwayat penyakit yang multi ya, karena dari penggunaan narkotikanya itu sendiri ya kan, bisa dari HIV-nya, bisa dari hepatitis A, B, dan C ya, dan lain-lain. Makanya itu kita harus tanya dulu latar belakang penyakitnya apa, penggunaannya apa. Kalau memang sudah di-screening dengan baik, oke, kita bisa lakukan dia rehabilitasi dengan baik. Kalaupun dia ada sakit, kita ada rujukan. Nah, kita kerjasama juga dengan rumah sakit Sulianti Saroso, di RSPI Sulianti Saroso. Ya, di sana kita punya anggaran juga untuk pemeriksaan kesehatan khusus klien rehabilitasi yang kurang lebih ada dianggarkan oleh negara, gitu ya. Jadi di situ bisa tes darah, ya, kemudian tes ronsen, gitu ya. Jadi kita bisa tahu latar belakang penyakitnya dia apa. Nah, kalau memang sudah sehat, sudah bagus, jiwa raganya oke, psikologisnya baik, karena kategori sehat menurut kita itu kan berhubungan dengan faktor pemulihan. Betul. Nah, proses pemulihan itu apa sih? Yaitu proses di mana ada perubahan perilaku, gitu. Di mana dia yang tadinya pakai, ya kan? Kalau orang udah pakai kan otomatis semua gaya hidup berbeda, pola hidup berbeda, ya, berubah semua. Nah, kalau udah ada perubahan yang negatif, kita coba dorong ke arah yang lebih positif. Dan sehat itu juga merupakan banyak faktor untuk dukungannya. Pemulihan juga butuh banyak dukungannya. Jadi bisa jadi dari segi sehatnya dia, rumahnya dia, lingkungannya dia, ya kan, pekerjaan dia. Kalau di situ semua sehat, insya Allah faktor untuk mendukung pemulihannya juga semakin besar kansnya, gitu. Jadi memang optimalisasi atau maksimal dalam rehabilitasi sehat jiwa raga dan komitmen dia. Kalau dia sudah oke, dia sehat, dia bisa komitmen untuk menjalankan rehabilitasi sampai selesai dan melanjutkan untuk rehabilitasi berkelanjutan, kita anggap dia sudah selesai untuk rehabilitasi. Dan itu dikatakan sudah sehat. Walau nanti ada notes mungkin ya, ada notes bahwa dia ada penyakit apa. Nah, itu kita harus rujuk ke rumah sakit atau puskesmas vaskes terdekat untuk bisa dilakukan pengobatan lebih lanjut seperti itu. Luar biasa ya. Berarti sehatnya didukung tidak hanya dari internalnya, ya, tapi juga dari lingkungan ya, ya, Dok, ya? dari Jadi, lingkungan, dari keluarga, rumah, ya kan, harus bahagia. Karena jiwa kunci yang utama. bahagia itu pasti menimbulkan hormon apa, Dok? Endorfin. Endorfin. Yes, hormon endorfin kita bahagia, otomatis semua sel-sel sakit kita akan hilang, insya Allah. Jadi semua dimulai dari mood kita bahagia, insya Allah sehat. Sehat. Sehat menurut dokter rehabilitasi seperti itu. Sekarang bagaimana sehat menurut dokter Saya ya, spesialis? penyakit dalam ya. Ya. Baik. Ayo kita tanya pakar internet. Iya, iya. Saya nggak bosan-bosannya ditanya karena setiap hari pertanyaannya itu aja. Iya. Bedanya orangnya aja ya, Dok, ya. Orangnya. Jadi, baik. Kalau berdasarkan ilmu kami, arti kata sehat itu nggak beda jauh. Otomatis sehat fisik, jasmani dan rohani. Bahkan teori itu pun, kalimat itu pun dipakai untuk pemilihan caleg, DPR, kepemilihan lurah, itu dipakai syaratnya harus sehat, jasmani dan rohani. Ada undang-undangnya. Ya, artinya ini kita nggak melenceng, cuma sedikit meningkatkan. Pada pemilihan ini juga harus ada pemeriksaannya. Pemilihan lurah, pemilihan anggota DP, legislatif dan segala macam itu ada pemeriksaannya. Dan syarat-syaratnya harus sehat jasmani dan rohani. Nah, kalau di PMI pemeriksaannya lebih terfokuskan kepada bisa nggak sih orang ini tuh transfusi, donor darah maksud saya. Ya, baik. Kalau untuk donor darah, sehatnya apabila pada saat pemeriksaan fisiknya dia nggak ada masalah. Apa aja sih pemeriksaan fisik? Mulai dari pemeriksaan tekanan darah, nadi, ya, terus pemeriksaan suhu gitu, TNSP, pernapasannya sesak apa enggak, ya, gitu ya. Nah, setelah itu diperiksa lah. Pada saat pertama diperiksaanya adalah HB. Jadi kita ada sticknya untuk pemeriksaan HB. HB-nya rendah apa enggak sih? Kalau HB-nya cukup, bagaimana bisa transfusi kalau HB-nya rendah? Harus bakal dikurangin, ya malah berbahaya jadinya kan. Oke, jadi makanya diperiksa itu dulu. Setelah diperiksa HB-nya cukup, tekanan darahnya baik, tidak dalam kondisi tinggi atau terlalu rendah, itu nggak boleh. Semuanya dalam batasan normal. Nah, kapan diperiksa lagi selanjutnya? Jadi setelah udah diambil darahnya, apakah langsung dikasih ke orang? Tidak, ada beberapa proses. Pertama, tetap
penyaringan lagi tuh darah-darah. Darah-darah itu kita saring. Apakah itu ada HIV-nya di darah itu? Apakah ada hepatitisnya, baik hepatitis B atau hepatitis C, itu kita periksakan lagi. Ataupun ini golongan darahnya apa nih? Iya. Nah, jadi orang mungkin sehat, tapi darahnya belum tentu. Iya. Ya, Berarti belum tentu yang Belum tentu. mereka bugar dari luar ternyata darahnya bagus, belum tentu. Oke. Ya, Jadi lebih masih ada spesifik ya, pemeriksaan. Dok, ya? Ya, Lebih betul. Jadi spesifik. kita ada pemeriksaan lagi. Nah, kalau dari hasil yang ini pun baik, barulah darah diolah. Kita mau ambil apa dari darah itu? HB-nya saja kah? Trombositnya saja kah? Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kita akan keluar tuh jadi apanya gitu, ya. Nah, udah selesai, barulah dikasih ke orang lain. Gitu. Jadi ada beberapa proses, tahapan. Misalnya, dokter saya udah donor darah. Kemarin diambil 1 kantong. Terus kok dapat surat? Ternyata darahnya setelah diperiksa diambil, mah tetap diambil. Pada saat itu periksa seleksi berikutnya, oh ternyata ada hepatitis B-nya atau ada hepatitis C-nya. Nggak jadi dikasih ke orang lain, dibuang darahnya. Tapi tetap dapat pemberitahuan kepada si pendonor bahwa Anda tidak bisa lagi karena ada punya hepatitis B atau hepatitis C atau HIV dan segala macam gitu. Penyakit-penyakit menular sifilis itu pun nggak boleh. Menarik. Jadi semuanya terdata di awal ya dok ya? Data di awal. Jadi sebelum dikasih ke orang lain diseleksi dulu. Terscreening ketat lah. Ya. Terscreening ketat. Nomor ketat karena kita akan mengasih bukan satu-satunya ya. Ya mungkin itulah yang nggak bisa dibuat. Nah, kita nggak bisa ngebuat darah. Kita bisanya ngambil dari orang lain untuk diberikan ke orang lain lagi. Nggak bisa juga darah sapi kita masukin. Apalagi darah kambing bentar lagi. Iya. Mau kurban darah Betul, kambing juga kan ada, ya. darah. Main ambil aja buat di donor ya. Ternyata beda ya dok Tapi ya? dari orang-orang pun belum tentu bisa. Iya, Iya betul dok. Betul. betul. Dokter Novi golongan darahnya apa? B, B. Saya O. Bisa nggak saya ngasih ke beliau? belum tentu bisa. Belum bisa. Belum tentu ya. Iya kan? Bisa Yang nggak dok bagus- sebenarnya? Kalau Fakta ngasih mitos, bilang bisa. fakta mitos. Ya. Udah dibesarin ya. Fakta atau mitos tuh? Jadi sebaiknya golongan darah yang diberikan adalah yang sama golongan. Sama golongan. Sama. Paling ini ya, Dok, ya? Sebaiknya. Sebaiknya. Betul. Kenapa? Karena pada saat kita masukin darah yang pas, dia tidak akan ada reaksi. Begitu kita masukin darah yang salah, terjadi reaksi alergi. Alergi dia bentuknya seperti reaksi alergi. Itu darah ngegumpal semua. Sama aja bunuh Kayak diri. shock anafilaktik dong ya dok ya? Macam-macam bentuknya. Oh. Itu darahnya semuanya hemolisis, pecah. Jadi sama aja kita masukin racun ke dalam badan. Bayangin kayak gitu. Reaksinya belum tentu saat itu. Beberapa waktu jalan. Ada nggak dok pernah pengalaman? Jangan sampai. Jangan Dan sampai, insya Allah ya. sih saya belum mengalami. Jangan sampai ya. Cuma secara teoritis bisa bahaya kayak gitu. Kalau darah salah yang dimasukin. Ya bayangin aja mobil solar dimasukin bensin, mana bisa jalan. Iya. Begitu sih, pun benar-benar. manusia. Iya. Solar dipakein Pertamax ya nggak bisa. Nggak bisa benar. Nah gitulah. Ya, jadi banyak proses dan banyak biaya yang keluar untuk pembentukan 1 kantong darah saja. Itu 1 kantong bisa buat berapa orang dok? 1 orang ya? Maksudnya 1 kantongnya didonor atau yang di- Satu kantong darah. 1 kantongnya didonor itu untuk 1 orang, untuk dikasihkan dan untuk 1 kantong bag. Oh. Ya, ya. Jadi pada saat dibuat bukan darah, oh ini cocok dikumpulin, yang satu dikuras itu enggak. Jadi 1 kantong untuk menjadi beberapa hasil dari kantong itu sendiri. Terus Bisa, kalau misalnya ya. orang nih dok, sorry dok, aku izin tanya ya, menarik juga ya kan? Kalau misalnya kan kita pernah dengar tuh orang perdarahan butuh 5 kantong, berarti harus golongan darahnya harus sama udah pasti. Betul. Terus kemudian isi-isi yang lebih spesifiknya harus sama semua, bisa digabungkan atau bagaimana dok? Jadi yang dikasih ini misalnya kantong, saya dapat 1 kantong. Nanti hasilnya kan 1 kantong, Iya. bukan atas nama saya, tapi atas kantong hasil yang diperlukan. Iya, oke. Itu 1 kantong. Iya. Ya nanti ada kantong orang lain Iya. yang sama golongannya, itu dikumpulin. Oh. Bukan darah yang ini sama dikumpulin masukin ke dalam, bukan. Bukan. Tapi golongan yang sama-sama yang udah jadi 1 kantong, 1 kantong, 1 kantong, 1 kantong itu dikumpulin. Ini golongan darah A ada kriterianya. Golongan darah A, golongan darah B, resusnya positif, negatif, udah nggak ada atas nama lagi. Oh. Hanya dalam bentuk ini golongan darah B, tuh ada 1000 kantong, hasilnya ada. Tapi Ya kan? kalau resus, misalnya golongan darah B, resusnya positif, misalnya. Ya, harus jadi yang itu. harus yang positif. Iya. Jadi digabungin dengan positif 5 gitu, Iya. kasih ke pasiennya. Ya enggak.
Oh, Jadi ada pemeriksaan lagi oke. untuk Berlapis ya. ya untuk dikasih. Jadi misalnya di rumah sakit saya ada 1.000 kantong darah. Ini golongan A ada 300, golongan B positif ada 150. Yang itu ada golongannya masing-masing dikelompokin. Begitu akan dimasuk data pasien. Ini pasien kamar nomor sekian perlu darah 5 kantong. Iya. Perkiraan 5 Iya. kantong darah AB positif. AB resus positif misalnya, golongan darah AB. Oke. Ambil, dia pasti bawa sampel darahnya. Sampel darah si pasien. Nah, kita akan periksakan ini golongan darah AB berarti ini. Ada golongan darah AB. Ini tes darahnya dia akan dites dulu. Kantong yang akan kita kasih. Kenapa? Jangan-jangan juga terjadi reaksi. Oh, Ini kantongnya. Ini kita akan ngasih kantong ini. Diambil sampelnya, dicocokin sama darahnya. Oh, bagus. Kantong ini cocok. oh, Iya, jadi dites dulu semuanya lagi. juga. Tes lagi. Kenapa? Karena kita masukin ke manusia. Iya. Iya. Dan katanya ada kurun waktunya juga kan dok ya? Betul. Durasinya berapa lama tuh dok Nah, di sini? kalau selama disimpan kita masih bisa lama lah, bisa seminggu, ya tergantung alat pendinginnya dan tergantung jenis darahnya. Iya. Itu bisa semingguan tuh, bisa lebih, ya tergantung alatnya juga, dijaga suhunya itu sampai berapa lama. Nah, kalau sudah diberikan, misalnya kantongnya udah cocok nih, darah pasien sama darah yang akan kita kasih disatukan, terus kita tetesin. Oh, cocok. Kantong ini bisa. Diambil lagi kantong lagi yang golongan tadi darah yang sama. Diambil lagi, ditetesin lagi, diperiksakan lagi. Oh, cocok. Nih 5 kantong, siap dikirim ke pasiennya. Oh. Nah, begitu siap dikirim ke pasien, dari pasiennya sendiri, ini ada 5 kantong. Kan nggak mungkin dikasih semuanya. Ya ngap, sesek. Iya, betul. Iya. Perlahan ya dok. Perlahan. Ada kriterianya lagi. Ngasih pasien. Ini kan dari darahnya udah cocok, semuanya udah cocok. Pasang, masukin ke pasien. Itu yang terpasang tidak boleh lebih dari 6 jam. Akan Jadi harus cepat. Kalau enggak terjadi. berguna. Sama aja bohong. Sama aja bohong, udah disuntik, tusukin, masukin darah orang, belum tentu reaksi. Karena pecah semua HB yang di atas. Oke. Antara 4 sampai 6 jam itu udah harus selesai. Nah ini ilmu baru juga, pengetahuan juga. Karena kenapa dok? Selama ini orang berpikir kok lama banget sih ke PMI, ya kan? Dapat darahnya lama banget sih, kok susah banget sih, gitu kan? Ya pada ngomel. Padahal Udah itu butuh prosesnya. proses. Maka tadi saya tanya, dok, kalau misalnya kita butuh 5 kantong, apakah udah jelas nih, misalnya golongan darahnya B, resusnya positif, langsung dikasih? Oh enggak, ternyata kita diperiksa lagi darahnya, Betul. dicocokin dulu darah kita, oke bisa masuk, baru dapat. Jadi bayangin mereka harus mencocokkan dulu sekian banyak bag darah, Betul. dicocokin dulu sama pasiennya. Iya. Kalau tidak nanti terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Tuh guys, jangan lupa. Ada lagi. Jadi harus sabar. Ada lagi prosesnya. Nah, Ini kan kita ceritanya udah cocok nih. Udah cocok secara udah laboratorium. jodoh ya dok ya, udah jodoh, udah matching ya, udah cocok, matching begini ya. Matching ya. Gitu. Udah udah matching gitu ya. matching, Nah. udah sefrekuensi. Nah, itu ditetesin. Begitu masuk, nggak taunya ternyata ada reaksi alergi. Nah, Iya benar. Itu sering kali. Pasiennya ternyata nggak kuat dengan itu. sesak jadinya kan? Iya, macam-macam peristiwanya. Ada mulai dari gatal-gatal doang, Oke. sampai hemolisis darat. Padahal darahnya sudah cocok. Nah itu Secara guys. masih ada reaksi lagi. Kenapa? Ya itulah, pada saat masuk ke dalam badan akan meresponnya lain-lain. Iya benar, reaksi Ya. tubuh kita beda-beda, Ya. imun kita beda-beda, Betul. ya kan? Iya betul. Berarti Begitu. solusinya tuh berarti Pada saat jalan impusannya, tetesannya, dipantau terus. Iya. Dokter, saya sesek, langsung stop. 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 Tahan dulu. Ada yang suntik itu, dokter, saya menggigil, panas, demam. Ada. Jadi mulai gatal-gatal, sampai demam, menggigil, ada reaksinya. Iya. Jadi transfusi aja segitu repot. Iya betul. Apalagi ini darah orang, ya kan, ke kita, Betul. ya kan. Yang itu yang benar-benar harus berproses banget. Jadi ya memang harus sabar sih. Banyak banget kan, kebetulan ada yang banyak nanya lah, kok susah banget sih dapat darah, rumah sakit ini susah, nunggunya lama. Ternyata ya itu Itu lagi. jawabannya. Jadi ada beberapa faktor, banyak faktor. Salah satunya jarang yang orang mau donor darah. Jadi Nah. kita minta bantuannya nih sama teman-teman yang nonton, ya bantuin bahwa setetes darah kita itu akan sangat bermanfaat buat saudara kita sendiri. Iya, Allah mantap. Kalau kalian tidak bisa mencari orang baik, setidaknya kalianlah yang menjadi orang baik gitu ya. Luar biasa. Panjang loh penjelasannya dan itu merangkum semua percakapan dan apa yang ingin ditanyakan sebenarnya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga sempat
mempertanyakan dan terjawab secara tidak langsung dari paparan Dokter Ilham tadi ya. Nah, tanya dong dok. Tadi kan udah disebutkan syarat terkait dengan bagaimana cara kita ngedonor gitu. Nah, sekarang dari Dokter Novi, gimana syarat untuk klien rehabilitasi dok? Orang-orang mungkin pada takut di awal dok. Itu Novi Padahal belum didonor ya, belum ada reaksi apa-apa udah takut gitu ya. Sama dirinya aja takut dok, gitu kan? Tadi kan Fatur bilang tanya dong dok, sekarang gue bilang jawab dong Tur. Ya kan jawab dong Tur. Oke. Jadi sebenarnya sama aja dengan PMI, layanan kita itu pertama gratis ya kan, kedua nggak perlu takut. Gimana mau coba kalau kita belum tahu hasilnya apa ya kan? Tapi boleh jadi testimoni ke teman-teman. Ada beberapa klien kita nanti boleh dijadikan testimoni ya kan? Gimana sih alur rehabilitasi? Apa sih sebenarnya yang didapat dari rehabilitasi itu sendiri? Penerimaan awalnya seperti apa? Sebenarnya nggak serumit apa yang dibayangkan. Dan sosmed itu sangat membantu untuk penyebaran informasi ya dok ya, sama kayak PMI ya kan? Gimana up-nya itu sosmed, kita juga sama up-nya itu buat apa? Membantu mengedukasikan pentingnya donor darah dan pentingnya rehabilitasi. Oke, balik ke rehabilitasi. Alur pertamanya sebenarnya cukup dengan niat. Niat mau datang, niat mau pulih, hingga dia bisa produktif. Itu dulu. Kalau nggak dari hati, nggak ada sukarela, nggak akan bisa optimal layanan rehabilitasinya. Ya, jadi cukup datang pertama dengan kesadaran sendiri, ditemenin boleh dengan support sistemnya yang dipercaya, kemudian datang bawa KTP. Untuk yang 17 tahun cukup bawa KTP dan didampingi keluarga atau support sistemnya. Yang di bawah 17 tahun kartu keluarga. Sehingga apa? Rehabilitasi ini bukan hanya untuk individunya saja, tapi support sistemnya pun kita konselingkan guna untuk mensupport dia mencapai pemulihan yang maksimal. Ya, setelah itu datang, kemudian nanti kami tes urin. Nah, itu biasanya kalau udah tes urin keluarga tuh was-was tuh. Ya, positif, negatif, wah kalau positif nanti gimana nih ke depannya gitu kan. Nah, nggak apa-apa kalau positif ya langsung kita lakukan assessment dok, kayak tadi PMI kan kita detail ya kan, spesifik dulu ada assessment yang namanya ASI tadi ya. Nah, itu kita cek dulu semuanya, kita tanya jawab dengan konselor kita, dengan dokter kita. Kemudian kalau memang dia berniat untuk rehab, mereka harus komitmen dan kita punya inform consent-nya. Dia harus komitmen karena semua bisa berhasil dari komitmen dan konsisten. Betul nggak, Dok? Betul, betul banget. Ya, jadi kalau kita mau oke, mau sukses untuk rehabilitasi, ya kita komitmen dulu sama konsisten. Tidak sekedar tanda tangan. Jadi di inform consent itu ada beberapa nanti pernyataan-pernyataan yang memang harus diwajibkan untuk mereka komitmen dan konsisten, tanda tangan klien, kemudian tanda tangan pendamping atau keluarga, dan kami dari tim rehabilitasinya. Setelah itu baru dilaksanakan penjadwalan untuk konseling. Jadi kalau di kami, Klinik Pratama Wiradamesti ini menerima layanannya rawat jalan dok. Gitu. Jadi klinik ini menerima layanan rehabilitasi rawat jalan. Dan kalaupun dia dengan kategori yang berat, ya kami rujuk ke rumah sakit pemerintah. Itu ada di Balai Besar itu, ya, yang BNN juga punya, kemudian di RSKO gitu ya. Dan kemudian Siswa Medika, ya, kemudian Yayasan Masuk Harapan, ya, yang ada di daerah wilayah Jakarta Utara. Jadi sebenarnya layanan itu banyak sekali, dan puskesmas-puskesmas saja sudah banyak yang membantu kita. Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda, yang jauh-jauh aja udah mau kerjasama sama kita dok untuk layanan rehabilitasi. PMI juga. PMI apa lagi lo? Langsung kita gitu ya. Oh, ayo dok, langsung itu rehab di sana. Itu apa? Layanan rehabilitasi. PMI. Terus banyak sebenarnya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut bahwa apapun yang mau kita lakukan, ya let's do it, ya kan. Yang penting konsisten dan komitmen. Dan kalau sulit dari transfer, tinggal datang PMI. Benar. Ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya, ada online-nya, gitu kan. Jadi ya memang segala tantangan itu kita kemas sedemikian rupa sehingga kita bisa ada solusi buat layanan rehabilitasi lebih mudah dijangkau dan klien bisa pulih dan produktif dengan baik. Luar biasa, jawabannya benar-benar sistematis ya, dan kita jadi tahu. Sekali lagi tepuk tangan buat Dr. Novi, Dr. Ilham. Tanya dong dok terakhir. Jawab dong Tur. Oke, tanya dong dok. Apa sih keuntungannya melakukan donor darah, melakukan rehabilitasi? Silakan Dr. Ilham. Ya. Keuntungannya menjadi seorang pendonor dok. Wah,
Kalau dari sistem faal atau fisiologi manusia normal, darah kita itu umurnya sekitar 100 hari. Oke. Ya. Tapi kalau kita berdonor, itu akan merangsang sel sumsum tulang kita memproduksi darah lebih cepat. Oke, jadi kayak Iya, sirkulasi ya, betul. Dok, ya? Jadi perasaannya jadi muda lagi. Iya, gitu. Anti aging. Jadi selain skincare, donor darah ada yang Bener ya, kalau gini kan dari luar ya, Dok, ya. Donor darah dari dalam ya. Betul. Oh, Jadi luar makanya biasa. orang donor darah itu pertama dia mengurangi beban jantung. Oke, kita ada beban jantung anggaplah 10 liter. Anggaplah ya, anggaplah 10 liter. Kerjanya begitu. Dikurangi tuh 500 cc. Jadi cuma 9,5. Otomatis kerjanya jantung kali. Makanya orang habis itu pasti akan seger. Bener, Dok. Ada yang bilang nafsu makannya jadi Iya. tidur lebih nyenyak. gemuk. Saya juga nih gara-gara kayaknya donor bukan nih aja. saya. Jangan ya. Donor nasi. Donor daging, donor Donor ngemil. daging. Iya kan? Itu makanya donor itu bagus sekali. Yang kedua, kalau ada kesempatan misalnya baik-baik saja ya, itu donor itu bisa sampai 5 kali loh sekarang. Dulu pengetahuan kita hanya boleh 3 kalian setahun. Sekarang setahun bisa 5 kali. Kenapa? Karena boleh 2 bulan sekali. Dulu cuma 3 bulan sekali baru itu. Karena berdasarkan perhitungan 100 hari itu. Ternyata enggak. 2 bulan aja udah bisa untuk donor lagi. Oh, 2 bulan udah bisa untuk donor lagi. oke. Jadi merangsang sel itu terus tumbuh yang baru, yang baru, yang baru. Iya, ya, regenerasi. Regenerasinya dengan cepat. Ya. Gitu. Kayak kolagen ya. Bener, Ya, bener, Dok. kayak kolagen. Baru saya mau ngomong. Iya kan? Jadi Kolagen. secara nggak langsung Peremajaan kulit juga. Peremajaan. Ya Nah, ini kan? peremajaan Segar. sumsum tulang. Iya, Ya, benar. ini peremajaan sumsum tulang. Tapi kan akhirnya kan semuanya. Iya. Karena darah Karena kan nggak diem. produksinya di situ ya, Dok ya. Betul. Darah kan nggak diem Iya, berputar. iya. Jadi akan hasilnya akan lebih baik. Buat kesehatan itu akan lebih baik. Iya. Belum lagi, begitu kita donor darah, apa cuma, itu makanya tadi, apa cuma darahnya yang keambil, itu banyak respon di dalam badan. Contohnya tadi, sumsum tulang kerjanya aktif. Itu sumsum tulang kerjanya aktif dari mana? Ada hormon yang kecil-kecil itu tadi. Iya. Oke. Itu hormon-hormon itu bekerja. Endorfin, oksitosin, Nah. macam-macam. Hormon tiroid, untuk Tiroid. pembentukan. Itu dia aktif semuanya. Makanya badannya seger. Kayak anak muda lagi, gitu. Jadi bugar lagi kalau habis donor. Bohong, saya nggak bohong. Itu akan aktif lagi. Hormon-hormon yang kita nggak kelihatan itu dia kerja lebih bagus. Iya. Lebih sehat Lebih sehat. dan Makanya bahagia. badannya sehat. Tadi ada yang itu, saya belum nyebutin yang nggak boleh kemarin. Jadi berat badannya kurang dari 45. Oh, ada kriteria Ada khusus kriteria sebenarnya. khusus, ya, tadi mungkin saya belum sempat itu ya. Misal kalau berat badan cuma 45 kilo, dia nyanyi aja udah kurang gizi, masa mau transfusi, gitu, mau donor gitu kan nggak bisa ya. Iya, Nah, iya. berat badannya kurang, Iya, jangan. Ya, terus usianya yang bagus itu antara remaja sampai umur 60 tahun. Kakek-kakek perlu bisa donor nggak? Dikhawatirkan, hanya khawatir saja. Produksinya udah nggak bagus. Oh, Gitu ya, bukannya berarti semuanya, tapi kita kasih batasan lah 17 tahun sampai 60 tahun. Berat badannya tidak kurang dari 45. Jadi umur 17 tahun anak-anak kalau mau donor bukannya nggak boleh. Ya, perlu pengawasan khusus lah. Betul. Ya, Takut untuk efek mau sampingnya donor. bakal Betul. lebih- Karena dia lagi masa pertumbuhan. Benar. Iya. Ya. Nah, terus ya HB tadi nggak boleh kurang dari 12 nilai normalnya. Tekanan darah harus baik antara ya pokoknya normal, jangan lebih dari 180. Oke. Kenapa? Ya kalau lebih tinggi dia aja sakit, turunin aja dulu. Iya. Jadi saya punya darah tinggi, boleh nggak? Boleh kalau darahnya lagi normal. Iya. Jadi yang darah tinggi minum obat dulu ya, nanti kesini lagi. Gitu. Bukan berarti ditolak ya. Bukan ditolak. Bukan berarti nggak bisa ya. Bukan, nggak Tapi bisa. diistirahatkan dulu, kondisi Nih. stabil baru bisa ya, Dok. Iya, jadi makanya di klinik itu ada yang mau donor darah, dokter. Saya nggak boleh fasilitasi 170. Ya udah, nih datang ke klinik dikasih obat, istirahat, donor lagi. Iya. Gitu. Iya, udah di klinik terus suruh kuliner, ya kan? Iya. Nah, makan dulu deh. Nah, Bisa. jadi semangat kan? Betul, donor jadi bikin darah. makin gairah lagi. Oke. Itu dari sudut pandang donor ya. Ya. Nah, kalau manfaatnya rehabilitasi apa tuh, Dok? Kalau misalnya orang takut buat rehab, terus ternyata banyak hal yang nggak diketahui sama orang-orang
klien gitu, ternyata rehabilitasi itu banyak banget manfaatnya dan keunggulannya. Apa aja itu, Dok? Iya, rehabilitasi ini ilmu yang sangat multidimensi kalau kita bilang, karena dari segi medisnya ada, psikolognya ada, ya, kemudian dari ilmu jiwanya juga pasti udah ada, dan ilmu ya kita nambah teori-teori dari berbagai macam sumber. Jadi kalau dibilang penting rehab dan apakah sangat dibutuhkan dan bagaimana, saya rasa kalau memang dia membutuhkan dan pasti itu dia merasakan sendiri manfaatnya seperti apa. Karena di sini kita benar-benar menggali dia, ya, kenapa dia bisa pakai, harusnya bisa berhenti. Kalau bisa memulai, kenapa nggak bisa stop, kan gitu, ya kan? Betul, betul, Bisa coba, kenapa nggak bisa stop, kan gitu. Terus kemudian mau kembali untuk menjadi lebih baik, ayo kita sama-sama. Gitu kan. Jadi memang di sini kita saling mendampingi ya untuk klien bisa pulih dan produktif. Jadi kalau yang jadi bapak bisa kembali jadi bapak, ya kan, jadi suami bisa menjadi suami, Jadi selingkuhan. sesuai dengan fungsi sosialnya. Selingkuhan, Dok, aduh, karena lagi viral. Jadi ada lagi viral. Jadi gitu. Jadi bisa kembali ke fungsi sosialnya masing-masing gitu. Jadi kalau dibilang penting atau butuh, pasti penting dan butuh dan dibutuhkan untuk yang membutuhkan sebenarnya. Benar-benar. Jadi memang sama halnya dengan donor darah, saat kita butuh, kita mau sehat, ayo kita mau regenerasi sel, kita juga mau bermanfaat, ayo sok monggo atuh donor darah. Gitu kan. Ya, Terus ya. gue mau pulih nih gitu kan, gue mau produktif tapi gue masih di lingkungan di sini tapi belum ada yang bisa bantu gue, ayo sok atuh rehabilitasi di klinik kita gitu. Kita punya konselor ada 6 ya, kita punya perawat ada 2, ayo monggo kita sama-sama, karena keberhasilan rehabilitasi itu nggak bisa sendiri aja gitu. Kita harus sama-sama saling menguatkan untuk mempertahankan pemulihan gitu. Luar biasa. Secara nggak langsung ini menjawab juga statement dokter yang tadi sempat disinggung di awal ya. Jadi dokter Novi bilang kan kalau seandainya klien rehabilitasi itu dapat pandangan dan stigma sosial yang kurang gitu. Ternyata rehabilitasi keunggulannya tadi menghapus stigma jeleknya tadi ya. Stigma. Dan sehingga namanya baik, lingkungannya juga baik, sehingga menimbulkan hal positif lainnya di sekitar tadi, Dok, ya. Betul, karena kan pemulihan itu kan by proses. Betul. Memulihkan nama baik, memulihkan stigma itu by proses. Yang penting kita sudah mencoba merubah perilaku kita menjadi lebih baik, support sistemnya oke, I think it's gonna be okay for next future gitu. So grab it your future. Widih, luar biasa. Itu dia sesi tanya dong, Dok, ya. Sekarang saya mau nanya dokter juga, tapi dari versi yang lain, format yang lain. Kita akan sedikit main games. Ada fun games di sini, mini games. Mungkin teman-teman juga kalau ada juga bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah iya ini benar? Makanya kita masuk ke segmen apa iya, Dok? Di sini Pakai apa ya? apa iya? Sekarang lagi anak-anak Gen Z itu ngomongin itu entah di Inggris-Inggrisin atau diseleweng-selewengin. Apa iya? Apakah statement yang saya keluarkan nanti benarkah itu adanya atau itu hanya mitos belaka? Jadi nanti dokter tinggal angkat aja pointer antara fakta atau mitos. Boleh diangkat, Dok? Tadi kayaknya udah sempat dibocorin di awal ya. Udah dibocorin, udah di-spill. Oke. Oke. Di sini saya akan menanyakan 2 pertanyaan untuk Dr. Novi, 2 pertanyaan untuk Dr. Ilham, dan nanti ada 1 pertanyaan yang bersinggungan antara rehabilitasi dan juga donor darah. Oke, check this out together. Yang pertama, pertanyaan buat Dr. Novi. Aku kasih pernyataan, itu benar mitos atau fakta ya, Dok ya? Korban penyalahguna bisa pulih ke awal. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Fakta Oke, dong. boleh dibahas, Dok. Iya, jadi kenapa saya bisa bilang fakta? Di mana kita tahu ya bahwa yang namanya pecandu itu sulit untuk sembuh, banyak sebagian orang yang yakinkan itu. Tapi sebenarnya enggak, karena ini adalah penyakit yang kambuhan yang dibilang bisa berulang kembali. Tapi dari sekian banyak klien yang kami dapat, semua bisa pulih dan bisa produktif kembali. Contohnya dari klien-klien kita yang tadinya dia penggunaan mungkin jangka panjangnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pemakaian sabu, ya, pemakaian putau, yang memang bisa relapse, tapi kalau sudah ada support sistemnya, itu mereka bisa saling menguatkan. Dan sehingga mereka bisa pulih produktif dan kembali ke fungsi sosial. Jadi saya yakin sekali pecandu narkotika atau korban penyalahguna itu bisa pulih produktif dan kembali ke fungsi sosial. So fakta.
Fakta Karena jawabannya kita luar harus biasa. optimis. Benar, ya. benar, benar. Setuju dok. Karena orang kalau udah Saya bantuin. didukung oleh dokter spesialis dalam nih ya. Iya. Oke, selanjutnya masih dokter Novi deh pertanyaannya. Apa iya dok? Apa ya? Apa? Apa iya sabu dan ganja menyebabkan sakau? Mitos atau fakta? Tadadang. Mitos, Dok. Mitos. Oh iya, kenapa tuh, Dok? Mitos, karena yang namanya sabu sama ganja itu tidak menyebabkan sakau, tapi hanya menyebabkan ketergantungan. Yang menyebabkan sakau Adiksi aja adalah berarti ya. heroin, putau, karena efek sampingnya lebih besar seperti itu. Berarti nggak Ya. semua ini ya. Jadi nggak semua jenis narkotika menyebabkan sakau. Sakau. Iya, hanya sugesti kayak sabu, ganja itu kan rata-rata situasional, rekreasional gitu ya. Kalau putau itu lebih ke adiksi berat sehingga kalau dia sudah biasa pakai dosis yang minimal ya kan karena sudah aduh nggak ada reaksinya enak nih bisa tingkat lagi. Dengan sabu pun yang ganja juga sama kalau sudah ketergantungan berat, tapi dia lebih menimbulkan rasa sakau yang cukup tinggi pada zat narkotika jenis heroin atau putau. Oke, luar biasa Hanya golongan terjawab itu tuh ya. Dari secara medis pun emang hanya golongan itu saja. Sepakat nggak dok? Sepakat. Oh, masih singgungan ya? Berarti kita apa dok? Ganja itu Mitos ya bukan. dok ya? Mitos. Mitos dong. Bantuin. Mitos. Parah. Berarti jawabannya mitos. Oke, sekarang kita akan beralih ke dokter Ilham. Kok saya? Siap dok? Apa iya dok? Iya. Mengkonsumsi daging mempengaruhi kekentalan darah saat donor darah. Oh. Mitos atau fakta dok? Apa tuh? Saya harus bilang mitos. Oke. Mitos. Kenapa dok? Mitos. Kenapa? Makan daging tidak mempengaruhi kekentalan darah. Karena yang mempengaruhi kekentalan darah itu faktor pembekuan, Koagulasi. faktor koagulasi. Dari dalam ini sendiri ya. Iya, faktornya lagi. Sementara bayangan orang adalah makan daging akan menyebabkan kolesterolnya tinggi. Benar. Ya, akan mempengaruhi kekentalan darah? Belum tentu. Memang langsung dibentuk. Betul sih. Kan nggak langsung dibentuk, lama prosesnya. Setuju. Iya, nah itu. Jadi mau donor, jangan makan daging. Ya enggak, makan daging aja, emang kenapa? Yang penting syarat-syaratnya cukup. Iya. Iya. Kan tadi di awal ya dok ya? Bener. Screening dulu kan? Betul. Usia, ya kan? Iya. Faktor penyakit. Berat badan. badan. Gitu. Nggak ada larangan berarti dok ya? sebenarnya? Enggak ada. Makanya saya bilang itu mitos. Oke, oke, oke. Ini habis ke kondangan, Heeh. mau donor darah, ya silakan, Heeh. kan harus makan daging. Boleh. Kebetulan kondangannya di depan gedung PMI. Iya. Saya, Langsung, betul, ya kan, betul. Nah, jadi dengan berat hati saya bilang itu mitos. Mitos teman-teman ya. Ya, jadi silakan. Yang mau donor habis makan nasi kayak makan daging kayak makan aja. Donor aja. Donor aja. Oke. Jadi nggak usah takut ya teman-teman kalau beef addicted ya. Iya. Pokoknya nggak Steak, ada. ya kan? Makan steak, makan kambing betul. guling. Gitu. Donor, let's do it. Karena kolesterol tinggi tidak jadi faktor penolak dia jadi donor. Enggak. Enggak. Oh iya ya. Enggak. Beda hal ya dok ya? Beda hal. Oh iya iya iya. Itu yang nggak boleh kan tadi Iya. hepatitis kah, Hepatitis. B atau C, HIV, Iya. Ah iya iya iya. iya, sipilis. Nah itu, Berkaitan sama darah pokoknya. iya, yang penyakit menular, yang enggak ya enggak mau ngapain, nggak usah takut. Itu. Bahkan kalau diambil darahnya, kan kolesterolnya kan kebuang tuh. Mm-mm. Iya, Iya. jadi makanya lebih seger. Ikut. Iya ya. Iya, kan timbul lagi pertumbuhan sel darah merah yang baru. Waduh, Setuju. AB yang baru. Iya. jadi ya udah donor aja, takut mah bilang aja takut. Iya. Berarti nggak ada Aduh, jangan alasan ya alasan. buat Jarum, donor ya. takut nggak jarum? Enggak. Enggak. Aku tapi memberanikan dirinya itu udah di tahap kuliah dok. Oh. Iya. Jarumnya gede banget ya. Ternyata Iya, ya. memang. Pas diginiin tapi makin enak dok. Maksudnya Iya. jadi Bisa seger. seger. Nggak tahu kenapa ya. Iya. Iya. Entah sugesti entah apa. Tapi emang bawaannya seger. Ya. Iya. Bukan karena di endorse sama PMI enggak. Iya. Enggak, ya. Saya belum sempat mengendorse loh. Enggak maksudnya Sun, sampai Sun. sampai Minta ngomong Sun. begini tapi Iya. tapi Endorse. cobain deh ya kalau yang belum donor. Bahkan saya salut sama orang-orang yang kan kita dikasih Rutin. kartu dok ya. Oh. Rutin yang per bulan ini Betul. bulan itu Iya. bulan ini dan dapat lencana ya dok ya. Iya. Dapat Yang kalau dia- 25, Betul. 150, 100. Ada itunya Oh, Bu, iya, dok, betul, ada betul. Ada apresiasinya, penghargaannya ya, Dok, penghargaannya. Apresiasinya dari kita. Itu jadi kayak motivasi buat kita ternyata kalau makin sehat ya donor aja gitu. Iya, Jadi iya, salah iya. satu gampangnya gitu ya. Betul Dok. betul. Iya. Kalau pengen sehat salah satu bentuk gampangnya
ya donor. Apalagi ya dok ya, setetes darah kita bisa bermanfaat gitu loh. Iya. Bayangin. Wah, ya. Ya, kita Kayak- nggak bisa berbuat banyak, tapi dengan mendonorkan darah kita bisa membantu mereka. Benar. Apa sih? Nah, salah satu proses yang dikerjakan di PMI adalah itu buat pendonor. Misal, saya nggak tahu nih saya sakit HIV apa enggak. Nah, itu Saya bisa sakit- kedeteksi Ya dok. bisa. Datang saja ke PMI donor. Nanti kan dibantu diperiksain sama PMI. Iya. Kelihatan semua ya, Dok. Kelihatan. Gratis lagi. Gratis. Yang diminta orang-orang gratis. Kaget. Jadi ya itulah donor darah nanti sekaligus. Kalau nggak ada surat berarti semuanya sehat. Tapi kalau ada surat pernyataan, Iya. "Oh, maaf nggak bisa donor lagi, bahasanya gitu ya Iya. kurang lebih bahwa Anda menderita hepatitis B, menderita hepatitis C atau HIV Anda Iya, positif. iya, Ya udah nggak bisa berarti. Oh Ya, iya. kalau nggak dapat surat itu berarti bisa. Pernah donor? Pernah. Sehat berarti. Iya. Amin, amin. Oh insya iya Allah. benar ya. Iya. Amin ya Allah, sehat terus ya, Dok Nah, itu ya. salah satu keuntungan sebenarnya Betul, betul. dari donor darah. Jadi Diperiksain bisa dari apa-apa. awal. Alhamdulillah nggak pernah dapet surat cinta ya dari PMI ya. Nggak ada. Belum sih, Dok. Ah, Jangan lah, mudah-mudahan jangan aja sampai. ya. ya Jangan kan? dong, Yang jangan penting sampai. Bisa donor, bisa donor. Bisa. Benar, benar, benar. Jadi Jadi, nggak ada batasan ya, nggak Dok, ada buat batasan. donor ya. Nah, Jadi nggak ada mitos alasan ya. juga. Berarti itu mitos. Mitos. Kalau mengkonsumsi daging mempengaruhi kekentalan dari darah tersebut. Iya. Oke, pertanyaan kedua buat Dokter Ilham. Apa iya, Dok? Pasien pengidap hipertensi, pengidap penyakit jantung tidak boleh donor darah? Mitos Tidak atau boleh fakta? nih. Iya, tidak boleh. Mitos Saya- juga. Saya bilang jangan dah, fakta aja. Fakta Galau, aja. galau. Berarti Ya. ada pertimbangan ya, Dok ya? Tapi ada pertimbangannya. Oke. Artinya Inilah begini. yang bikin ini. Pada saat dia memang penderita darah tinggi, pada saat dikontrol dia tinggi, ya nggak boleh. Tapi pada saat dia kontrolnya bagus tekanan darahnya, berarti boleh. Boleh. Yang tadi sempat dokter singgung di Iya. penjelasan ya. Makanya datanglah mitosnya. Iya. Jadi kenapa? dua-dua ya, Dok. Pada saat dia menderita darah tinggi, pada saat diperiksa dia darahnya tinggi ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Pada saat. Pada saat Betul. diperiksa darahnya tinggi. Tapi dia penderita darah tinggi, pada saat diperiksa akan donor darah. Ternyata darahnya normal. Oke, paham. Iya. Kondisional berarti ya. Iya, jadi bukan penderitanya. Kalau penderitanya dibilang darah tinggi itu mitos. Ya, tapi yang penting pada saat dia diperiksa akan donor darah, tekanan darahnya normal atau tidak. Pada saat dia akan diambil darahnya, Oke. bukan kehidupan sehari-harinya. Ya, nah di situ baru boleh fakta. Iya. Iya, paham, Ya. paham. Jadi tergantung kondisinya. Kalau dia penderita darah tinggi, dia nggak boleh diperiksa kalau lagi tinggi darahnya. Iya. Oke. Jadi di saat tertentu ya dok. Betul, pada saat dia akan diambil darahnya. Nah, terus kalau tinggi, saya mau donor darah, bukan berarti langsung pulang, enggak. Tunggu aja dulu, dikasih obat sama PMI untuk minum obat, darahnya turun, baru diambil darahnya. Dikasih solusi tuh Dikasih sama PMI solusi. ya, tetap bisa ya, Dok Karena ya. ada kliniknya. Benar. Iya. Jadi balik lagi ke fasilitas PMI Iya. tadi ya. Jadi jawabannya dua-duanya benar. Dua-duanya benar, Tergantung sesuai kondisi. kondisi ya, Dok ya. Iya. Situasi. Sesuai kondisi dan situasi. Oke, pertanyaan terakhir buat Dokter Novi dan juga Dokter Ilham. Siap. Oke. Boleh diangkat dua-duanya, ini bukan lomba dok ya, jadi Iya. nggak usah buru-buruan. Kira-kira pilih yang mana nih? Apa iya dok? Nah, Klien narkotika bisa donor darah? Mitos atau fakta dok? 3, 2, 1. deh. Weh, sepakat. Jadi kita sepakat ya dok. Sepakat. Klien bisa donor darah. Bisa donor darah. Betul. Kalau bisa dijelaskan sedikit dok, kenapa bisa, kenapa boleh gitu? Tadi sepakat yang sudah dibicarakan dengan Dokter Ilham bahwa kalau dari segi rehabilitasi mereka sudah oke, ya kan, tidak ada penyakit yang lainnya ataupun ada, nanti kan akan di screening kembali di PMI Jakarta Utara, di pusat PMI-nya. Jadi kita kalau mau berbuat baik, ayo go aja. Nanti diterima atau tidak pasti ada solusinya. Urusan Kayak tadi, belakangan, Dok, ya. Yang penting urusan niat belakangan. Yang maunya penting dulu niatnya ya. dulu Yang ya penting dok ya. Iya, yang penting niat kita mau donor darah, hayo monggo, silakan ke PMI. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa klien narkotika tidak bisa donor darah itu enggak. Jadi tetap bisa donor darah. Tetap bisa. Tetap bisa. Gimana, Nah, Dokter dari Ilham? secara medisnya, yang nggak bisa itu apa? Datang saja dulu ke PMI, nanti kita akan periksakan. Kan tadi saya udah bilang, itu bisa lo diperiksa HIV-nya, Iya. itu bisa lo diperiksa hepatitis B atau C-nya, ya bisa lo sifilisnya, ya kan? Nanti akan diperiksa tuh oleh PMI. Iya. Kalau tanda-tanda itu
penyakit itu ada, ya otomatis nggak bisa. Iya. Benar-benar. Ya, jadi bukan karena dia penyalahgunaannya yang nggak bisa, tapi karena penyakit yang ada di dalam badannya Iya. itu yang nggak bikin dia nggak bisa. Oke, berarti Ya. dari motifnya itu Ya, boleh, boleh. tapi dari penyakit penyertanya tadi justru itu. yang menyebabkan kadang ditahan dulu, Ditahan gitu ya, dulu, Dok, ya? tidak diberikan. Oke, Tidak luar boleh, Dok. biasa penjelasan Ya, dari dokter iya dong, kita. Dok. Luar biasa teman-teman ya. Pemaparannya benar-benar padat dan juga langsung to the point, dan kita yang awalnya menonton ini dari niat baru, mengumpulkan niat baru, akhirnya pas kita nonton di akhir video ini kita mendapatkan wawasan baru gitu ya. Oke, dokter, sebelum kita closing mungkin ada closing statement dari dokter Novi dan juga dokter Ilham, pesan-pesan buat para remaja, pemuda-pemudi ataupun semua lapisan masyarakat lah yang ingin rehabilitasi atau yang ingin donor darah ataupun terkait dengan kehidupan sehatnya bagi warga Indonesia, terutama warga Jakarta Utara. Silakan, Dok. Oke, izin dok saya Ya, duluan. lanjut. Tuan rumah. Tuan rumah. Jadi ya memang jangan pernah takut untuk rehabilitasi karena memulai itu memang kadang lebih sulit. Mencoba itu kadang lebih sulit, tapi kalau sudah ada niat yang positif, terus lanjutkan saja demi masa depan kalian menjadi lebih baik. So jangan takut rehabilitasi, tetap semangat untuk meraih masa depan. Kita bersama, kita bisa, kita bersama-sama, kita menjadi lebih luar biasa. Luar biasa. Closing statement luar biasa dari Dokter Novi. Silakan Dokter Ilham. Untuk remaja, terutama yang lebih dari 17 tahun, Betul. ayo kita donor darah. Bantu saudara-saudara kita yang kekurangan darah. Banyak keuntungan dan banyak manfaat buat diri kita juga sendiri. Jadi jangan ragu untuk teman-teman yang kebetulan juga misalnya termasuk dalam rentang umur antara 17 sampai 60 tahun dan mengalami apa namanya itu narkotika ya. Iya, betul. Masalah dengan narkoba. Jadi ikutan ini ya. Mengenai masalah narkoba, ya nggak usah ragu-ragu. Boleh kok donor darah. Iya. Karena bukan dari narkobanya yang tidak boleh, tapi penyakit yang Anda bawa itulah yang nggak boleh. Iya. Jadi, ayo silakan diperiksakan karena banyak manfaatnya buat Anda dan lingkungan. Semuanya donor darah itu. Oke. Demikian aja dari saya. Mantap. Kalau dokter bilang, ayo jangan takut donor darah. Kalau BNN bilang, nggak boleh pakai narkoba atau jangan pakai narkoba. Oke? Luar biasa sama seperti ini ya. Luar biasa. Terima kasih Dokter Novi, terima kasih Dokter Ilham Sama-sama. sudah mau berbincang-bincang dengan saya di sini Siap. mewakili netizen ya. Netizen. Netizen amazing. Iya. Banyak Kayak Spider-Man ya. Spider-Man Amazing. Amazing. amazing, luar biasa. Terima kasih juga atas Ya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan Dokter Novi, Dokter Ilham dan timnya bisa mempercepat visi dan misi dari bidangnya masing-masing sehingga warga masyarakat teredukasi dan juga bisa ini ya, karena kita dikit lagi mencapai Indonesia Emas tahun 2045, akhirnya kualitas warga masyarakatnya juga semakin baik gitu ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Dokter Novi, Terima kasih. Dokter Ilham. Terima kasih. Oke, teman-teman. Terima kasih dokter Ilham. Terima kasih. Di sini saya tuh emang tipikal orang yang kalau pergi keluar rumah harus mendapatkan sesuatu. Pokoknya kalau nggak dapat materi, seenggaknya aku dapat ilmu baru gitu. Di sini ilmu barunya aku dapetin lewat pantun kali ya. Oke, beli kebaya di Duren 3. Cakep. Cindera Cakep. mate buat dibagi-bagi. Cakep. Budaya sehat kudu kita jaga. Cakep. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hidup sehat tanpa narkoba. narkoba. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasinya untuk menyaksikan podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan juga di like, di komen-komen kalau ada yang ingin ditanyakan terhadap narasumber kita atau pelayanannya dari PMI ataupun dari BNNK Jakarta Utara, boleh banget dan juga di-share ke teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Oke, di sini Fatur Rizky mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.